Kamu pernah ngerasa ini agak serem? Baru nonton 2 sampai 3 video tentang gym. Tiba-tiba FYP penuh workout. Cari satu video tentang kopi. Besok isinya latte, espresso, cafe vlog. Kayak HP-mu bilang, oh, jadi lo suka ini ya? Padahal kamu nggak pernah bilang. Nggak pernah isi survei. Nggak pernah daftar minat. Cuman nonton, scroll, like dikit, post sebentar. Dan boom, feed langsung berubah. Ini bukan sihir. Bukan juga kebetulan. Ini algoritma rekomendasi. Sistem yang tugas utamanya satu, menebak apa yang bikin kamu terus nonton. Dan ya, perilakumu dilacak. Bukan lewat pikiranmu, tapi lewat interaksimu. Oke, kita bongkar cara kerjanya sebenarnya. Apa? Itu algoritma rekomendasi. Secara sederhana, algoritma rekomendasi adalah sistem yang memilih konten untuk kamu lihat. Bukan random, bukan kronologis, tapi dipersonalisasi. Artinya, feed kamu tidak sama dengan feed orang lain, walau pakai aplikasi yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Karena sistemnya belajar dari apa yang kamu tonton, berapa lama kamu nonton, apa yang kamu skip, apa yang kamu ulang. Jadi apa? FYP, bukan cermin dunia. FYP adalah cermin perilakumu. Nah, ini dasar utamanya, bukan baca pikiran. Banyak orang bilang, algoritma tahu isi otak gua. Santai, tidak semistis itu. Algoritma tidak membaca pikiran, dia membaca pola. Contoh, kamu nonton video kopi sampai habis. Scroll video politik cuma 1 detik. Post lama di video gym. Sistem tidak tahu kamu suka kopi. Tapi dia melihat, user ini sering bertahan lama di konten kopi. Itu sinyal kuat. Lebih kuat dari like, lebih kuat dari komen. Jadi apa? Perilaku lebih besar dari kata-kata. Aksi lebih besar dari niat. Oke, lanjut. Sinyal terbesar. Watch time. Watch time sama dengan berapa lama kamu nonton satu konten. Ini salah satu sinyal paling penting dalam banyak sistem rekomendasi modern. Kalau kamu nonton video sampai habis, algoritma membaca, konten ini relevan buat dia. Kalau kamu scroll dalam 1 detik, itu sinyal negatif ringan. Kalau kamu ulang videonya, sinyal super kuat. Lucunya, kamu bahkan tidak perlu like. Cukup nonton lama. Sistem sudah belajar banyak, makanya kadang kamu mikir, lah gua nggak pernah like kok. Ya, tapi kamu nonton lama, dan itu kebaca. Interaksi kecil sama dengan data besar. Sekarang kita list interaksi kecil, like, share, comment, save, post, rewatch, follow, klik profile, bahkan kecepatan scroll. Semua itu data perilaku. Dan semuanya dianalisis sebagai sinyal minat. Contoh realistis, kamu berhenti 3 detik lebih lama di video tentang kopi susu dibanding video lain. Sistem melihat engagement lebih tinggi di topik kopi. Besok, konten kopi naik di feed. Bukan kebetulan, tapi adaptasi sistem. Algoritma sama dengan mesin prediksi. Tujuan utamanya bukan kasih konten terbaik, tapi kasih konten yang kemungkinan besar kamu tonton. Ini penting banget. Bukan konten paling edukatif, bukan paling benar, bukan paling berkualitas objektif, tapi paling engaging untuk kamu secara probabilitas. Dalam banyak kasus, sistem menggunakan model prediksi. Jika user A suka X dan mirip dengan user B, maka user A mungkin suka iya. Ini disebut collaborative filtering dalam konsep umum. Artinya rekomendasi berbasis pola pengguna mirip. Oke, sekarang makin dalam. Profil perilaku, bukan identitas. Algoritma membangun profil perilaku, bukan biodata personal lengkap. Dia tidak peduli kamu siapa secara pribadi. Yang dia pedulikan, pola konsumsi kontenmu. Contoh profil perilaku, sering nonton konten gym, sering nonton sampai habis, jarang komen, sering scroll malam hari. Itu sudah cukup untuk personalisasi feed yang akurat. Jadi apa? Kamu dilihat sebagai pola, bukan sebagai individu secara emosional, secara sistem. Kenapa FYP cepat berubah pernah coba eksperimen? Tonton 10 video topik yang sama, feed langsung berubah drastis. Karena algoritma adaptif. Dia update prediksi secara terus-menerus, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi hampir real time dalam banyak sistem modern. Artinya, satu sesi scroll panjang bisa melatih feed kamu cukup signifikan. Makanya FYP terasa cepat ngerti kamu, padahal dia cuma cepat update model prediksi. Konten yang kamu skip juga penting. Ini yang jarang disadari, skip sama dengan data. Kalau kamu langsung swipe video tertentu, itu sinyal, kurang relevan. Kalau kamu sering skip topik tertentu, frekuensinya akan turun di feed. Jadi bukan cuma apa yang kamu tonton, tapi juga apa yang kamu hindari. Diam-diam, setiap swipe itu voting. Tanpa kamu sadar. Tanpa tombol khusus. Echo chamber. Ruang gema.
Karena algoritma mengutamakan relevansi, dia cenderung menunjukkan konten yang mirip dengan yang kamu suka. Ini efisien. Tapi ada efek samping, echo chamber. Artinya, kamu makin sering lihat hal yang sama, topik yang sama, sudut pandang yang sama. Karena itu yang bikin kamu bertahan nonton. Bukan karena sistem ingin membatasi perspektif, tapi karena optimasi engagement. Secara teknis, lebih aman merekomendasikan yang mirip daripada yang benar-benar baru. Kenapa konten pendek sangat dominan? Konten pendek cocok banget dengan sistem rekomendasi.